Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil-anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan daimataini mutalazimaini ila mamarid duhuri wal ayyam. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu maulanal azim. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, wabil khusus guru kita semuanya Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya SPDI, pembina sekaligus pimpinan Majelis Taklim Al-Hikmah. Mata'anallahu bituli hayati. Semoga Allah berikan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, sehingga bisa membimbing kita semuanya. Para asatidz yang tidak saya sebutkan satu persatu, Sahibul Musibah Bapak Asep, Bapak Asep Sunandar pada malam, Bapak Asep yang pada malam hari ini adalah malam keempat atas wafatnya ibunda beliau. Sekeluarga yang saya hormati dan saya muliakan, dan seluruh jamaah Majelis Taklim Al-Hikmah yang mudah-mudahan seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bersama-sama berkumpul. Tentunya yang utama dan yang paling utama adalah untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai seorang muslim, agar kita senantiasa terus mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kata Nabi, ad-dunya mal'unun wa mal'unun man fiha illa zikrallahi wa mawallahu wa alimun wa muta'allimun. Kata Nabi, dunia kita ini, yang kita saat ini berada, dunia itu mal'un, dilaknat, mendapatkan laknatnya Allah. Jadi kalau kita memilih kesibukan dunia saja, itu sebenarnya adalah memilih laknat Allah. Mal'unun, dilaknat. Wa mal'unun man ma fiha. Dan dilaknat pula apa yang ada. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Makanya kalau kita hadir di Majelis Taklim Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Yahya, apakah itu Majelis Taklim Al-Hikmahnya, ratibnya, itu semata-mata karena kita pengen supaya jadi orang yang selamat. Kan gitu. Sebab apa? Mal'unun wa mal'unun ma fiha. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Nah, kalau kita duduk begini di majelis taklim kan pasti di dalamnya ada zikir, yasinan, tahlilan, sholawatan, kan gitu. Kemudian apa? Siapa lagi yang tidak mendapat laknat ketika berada di dunia adalah alimun wa muta'allim. Ngaji, ngajar dan ngaji, ngajar dan ngaji. Nah, kalau kita
Malam ini datang di majelis taklim itu berarti sudah lengkap, zikirnya ada, ngajinya juga ada, makanannya alhamdulillah, jadi lengkap sebenarnya gitu ya, barokah ya. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, sholawat salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh para sahabat, para keluarganya, para tabi'in, tabi'in, juga untuk kita semuanya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kenapa kita kudu baca sholawat? Nah ini penting juga ya. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anhu pernah meriwayatkan suatu ketika Sayyidatina Aisyah itu sedang menjahit pakaian Rasulullah di waktu sahur, berarti sebelum subuh. Di tengah malam jahit pakaian Rasulullah. Begitu Sayyidatina Aisyah sedang menjahit pakaian Rasulullah, tiba-tiba mati lampu. Mati lampu, gelap. Karena mati lampu, jarumnya jatuh. Padahal lagi penting sekali, jarum itu dipakai buat jahit pakaian Rasulullah. Jarumnya jatuh, lampunya mati. Lalu kemudian datanglah Rasulullah. Begitu Rasulullah datang, maka rumahnya menjadi bersinar, bercahaya. Sampai jarum yang jatuh itu ketemu, kelihatan. Maka Sayyidatina Aisyah memuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Sayyidatina Aisyah, betapa bercahaya wajahmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tengah malam yang gelap karena mati lampu, sampai jarum yang jatuh itu bisa ketemu. Subhanallah, bercahaya wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata Nabi, al-wailu summal wailu liman lam yaroni yaumal qiyamah. Celaka kata Nabi. Al-wail, neraka wail, celaka. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Liman lam yaroni yaumal qiyamah. Bagi orang yang tidak melihat wajahku di hari kiamat. Sayyidatina Aisyah bertanya, fakultu habibi wa man ladzi lam yarok. Kekasihku, siapa sih orang yang tidak bisa melihat itu? Siapa orang yang tidak bisa melihat wajah Rasulullah nanti di hari kiamat? Kemudian Rasulullah bersabda, waqala al-bakhil, orang yang pelit. Kata Nabi siapa? Siapa yang tidak bisa melihat wajahmu? Dijawab oleh Nabi, waqala al-bakhil, orang yang pelit. Al-bakhil, orang yang bakhil. Sayyidatina Aisyah bertanya, Habibi wa manil bakhil, wahai kekasihku, siapa yang orang yang pelit itu? Faqala alladzi dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit itu siapa? Orang pelit itu ternyata adalah orang yang ketika disebutkan namaku, dia tidak bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutnya bakhil. Nah, kalau kita alhamdulillah tadi luber solawatnya, ya. Saya berangkat tadi sengaja ya bukan nggak mau solawatan, di rumah juga ada kegiatan solawatan juga, gitu ya. Insya Allah kalau selesai solawat di sana, selesai juga solawat di sini. Bener, ke sini sudah selesai baca solawatnya, ya. Jemaah sekalian rahimakumullah, jadi ini salah satu inti daripada kenapa kita mesti bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul menyebutnya sebagai orang yang bakhil ketika tidak mau bersolawat kepada
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi saya persiapan mau maulidan malam ini di sini. Ternyata acaranya bukan maulid, tapi nggak apa-apa. Maulid. Terus apa hubungannya dengan malam keempat atas kewafatan ibunda Pak Asep? Loh, ada hubungannya. Hubungan maulid dengan 4 hari kewafatan. Ada nggak hubungannya? Ada korelasinya. Sebab apapun yang kita rayakan, apapun yang kita peringati, seperti malam hari ini adalah peringatan hari keempat wafatnya ibunda Pak Asep. Apakah ada korelasinya dengan maulid baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Apa korelasinya? Apa hubungannya? Hubungannya adalah kita tetap akan mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Nabi pernah pesan. Pesannya pesan rahasia sebenarnya. Sebab pesan ini hanya disampaikan kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Sahabat Abi Dzar Al-Ghifari itu dikasih 4 pesan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi hakikat pesan ini sebenarnya bukan hanya untuk sahabat Abi Dzar, tetapi pesan ini sebenarnya adalah untuk kita umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesannya? Yang pertama, kata Nabi, jadidis safinata fa innal bahra amik. Abi Dzar, perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Perbaharuilah perahumu karena lautan sangat dalam. Ini adalah bahasa kiasan. Kalau yang menterjemah orang Kalibaru, pasti dia nyari palu, nyari paku. Sebab suruh benerin perahu. Perahunya bocor ini. Cari paku, cari palu, cari apa? Ya, yang buat nambal apa tuh? Dempul. Kan gitu. Sebab perintahnya untuk orang Kalibaru. Tapi di Mekah, di Madinah, mana ada orang tempatnya jauh dari laut, dari kali, tanahnya gersang, kok Nabi suruh benerin perahu. Ini maksudnya bukan perahu yang kita lihat secara zahir, bukan. Tetapi maksudnya adalah perahu di sini maksudnya adalah safinatul iman. Safinatul iman, perahu iman. Gitu loh maksudnya. Perbaharuilah imanmu. Seperti halnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berpesan, jaddidu imanakum. Pada para sahabat Rasul berpesan, jaddidu imana. Perbaharui imanmu. Kemudian Rasulullah ditanya, wa kaifan nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami ini memperbaharui iman wahai Rasulullah? Rasul menyatakan, aktsiru biqauli la ilaha. Perbanyaklah olehmu untuk membaca kalimat la ilaha illallah. Nah ini kan tahlilan. Tahlilan. Jadi ada hubungannya enggak? Rasul pesannya kepada sahabat Abi Dzar Al-Ghifari. Hakikat pesannya sebenarnya untuk kita Rasulullah, umat Rasulullah. Pesannya jadidus safina, ay jadidu imanakum. Perbaharui imanmu dengan kalimat la ilaha. Maka kita datang malam ini tahlilan yang dibaca la ilaha. Nyambung nggak? Nyambung. La ilaha illallah. Karena ini kalimat yang subhanallah luar biasa. Ketika kita lepas iman karena kurang kontrol, namanya kehidupan kita ini kan luar biasa.
Kadang lisan kita salah nyebut. Kadang dalam hati kita ada keraguan. Kadang dalam hati kita suka suudzon sama Allah. Gitu kan, Pak? Yang paling sering kadang-kadang kita suka menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Asal berangkat ke masjid, pulangnya mau ngambil sendal karena sendalnya hilang, bilangnya halal, padahal haram. Nyolong kok dibilang halal gimana? Ya. Jaddidu imanakum. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Sahabat bertanya, "Qila, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Bagaimana caranya kami memperbaharui iman? Aktsiru biqauli la ilaha. Perbanyaklah olehmu kalimat la ilaha illallah. Karena ini kalimat, ya, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. Kalimat yang benar, yang di atas kalimat itu kita hidup dan kita mati. Kalau mati kita nggak bawa la ilaha illallah, mati kita mati apa? Naudzubillah. Maka yang namanya kehidupan dan kematian itu adalah darul mihan. Kehidupan dunia sampai dengan kematian ini adalah tempatnya Allah menguji. Allah mencoba, Allah memberikan ujian. Dan ujian yang paling berat itu sebenarnya adalah ujian ketika seseorang menghadapi kematian. Di dalam kitab Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan, kalau nggak salah ada di halaman 13 ya. Bagaimana seorang yang menghadapi sakaratul maut, menghadapi saat di mana Allah akan melepaskan, akan mencabut nyawanya. Bagaimana Israel akan mencabut nyawanya. Subhanallah, luar biasa, fitnahnya luar biasa. Ya. Ada seorang ulama padahal ini, Syekh Abi Ja'far Al-Qurtubi, menjelang wafatnya. Syekh Abi Ja'far Al-Qurtubi menjelang wafatnya, ketika napas sudah di tenggorokan. Ketika napas sudah di tenggorokan, datang setan. Dua. Yang sebelah kanan menyerupa ayahnya, sebelah kiri menyerupa ibunya. Ibunya sudah wafat, sudah meninggal. Yang sebelah kanan menyerupa bapaknya, yang sebelah kiri menyerupa ibunya. Gitu. Pada saat Syekh Abi Ja'far Al-Qurtubi itu ditalkin, disuruh baca kalimat la ilaha illallah, faqala la. Tidak. Subhanallah. Seorang syekh disuruh baca la ilaha illallah, faqala la. Tidak. Mong. Imam Ahmad bin Hambal juga didatengin setan. Ketika anaknya itu sudah menyiapkan kain untuk menutup mulutnya, karena sudah hampir lepas nyawanya. Tiba-tiba di akhir kalimatnya yang terucap dari lisannya, dari bibirnya adalah kalimat apa? La bu'dan. Tidak, menjauhlah gitu loh. Kayak orang usir. Labu dan. Anaknya lagi di situ sedang menyaksikan saat naza. Kalimatnya yang diucapkan bukan la ilaha illallah, tapi apa? Labu dan. Imam Ahmad bin Hambal, labu dan. Ternyata apa? Yang terjadi memang pada saat itu setan datang. Setan datang sambil gigit jari.
menampakkan raut muka yang sedih. Wahai Imam Ahmad bin Hambal, aku sungguh merasa kehilanganmu. Itu mulai dia mau merayu. Karena Imam Ahmad bin Hambal itu seorang yang alim, yang takwa kepada Allah. Maka tahu kalau itu adalah iblis, kalau itu adalah setan. Makanya apa? Labu dan tidak, menjauhlah. Jadi sebenarnya bukan ngomong sama orang yang masih, itu bukan orang yang datang di sekelilingnya, bukan. Tapi dia sedang berbicara dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Itu orang alim, itu syekh. Masih ada fitnah, apalagi orang kayak kita, gitu loh maksudnya. Na'udzubillah. Ya. Makanya doanya jangan sampai lepas. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid. Fitnatil mahya wal mamat itu artinya fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Nah, itu adalah contoh fitnah kematian. Nah, contohnya seperti itu, fitnah kematian itu. Ya. Dan banyak termasuk di rentetan penjelasannya di situ ada banyak cerita tentang orang-orang yang akhirnya itu kalimat terakhirnya apa yang diucapkan. Diceritakan oleh Syekh Al-Qurtubi adalah bahwa kalimat akhir yang diucapkan itu adalah kalimat yang kebiasaan diucapkan selama hidupnya. Ketika dia nggak mau datang ke majelis taklim, dogong terus, ngitung duit terus. Ya, ada di kitab itu ada orang mau sedang najak, ya, sedang mau muhtador sakaratul maut, dia ngomongnya apa? Senin, Kemis, Senin, Kemis. Ternyata kalau puasa mending. Dia setoran kalau hari Senin sama Kemis itu. Jadi kalau setorannya Senin sama Kemis, mau matinya ngomongnya Senin sama Kemis. Nah, gitu. Jadi subhanallah. Jadi ini makanya pesan Rasulullah, jaddidis safina fa innal bahra amiq. As-safinah yang dimaksudkan di sini adalah safinatul iman. Iman diperbaharui. Caranya bagaimana? Bikathrati qauli la ilaha illallah. Pesan yang kedua, nah, karena kita lagi ngerayain Maulid Nabi kan, yang disampaikan pesan-pesan Nabi. Ya. Kata Nabi, wa aktsiriz zada fa innas safara tawilun. Aktsiriz zada, perbanyaklah sangu, perbanyaklah bekal, karena perjalanan itu jauh. Perjalanan itu panjang, maka banyakin bekalnya. Ya, kita kalau bicara perjalanan panjang itu perjalanan apa? Perjalanan kehidupan akhirat. Kalau dunia masih sebentar. Kok sebentar? Iya. Perasaan kita baru kemarin ABG. Ya. Peran masih ingat, masih ABG itu masih ingat, baru kemarin ABG. Ya, sekarang malah jadi ABG tua. Ya, ganteng kemarin, iya kan? Nah, penampilannya oke. Nah, sekarang mau dibilang ganteng gimana? Udah pada melewot. Dulu mah gagah, rambutnya hitam, disemir. Sekarang udah pada putih. Pipi tadinya menarik, sekarang ketarik. Ke dalam, tarik ke dalam, kempot, ya. Nikmat udah dikurangin. Jadi kalau bicara kehidupan dunia, kata lama hanya sebentar.
Yang lama adalah kehidupan akhirat. Makanya banyakin bekal. Kapan kita mesti nyari bekal? Ya di dunia. Ya. Untuk persiapan akhirat. Karena dunia ini sawah. Kata Imam Ghazali, ad-dunya mazru'atul akhirah. Dunia ini adalah sawah ladangnya akhirat. Makanya tentang kematian, Rasulullah tidak menyebutnya fana. Enggak. Kematian itu bukan fana. Rasul menyebutnya kematian itulah adalah hasad. Hasad itu artinya panen. Kematian itu adalah panen. Jadi kita selama ini hidup kapan mulai panen? Panennya saat mati. Ya, ngunduh namanya. Hasadu ummati baina sittina wa sab'in. Rasul tidak menyebutkan kematian umatku, mautu ummati tidak, tapi hasadu ummati. Panen raya umatku itu ketika usianya 60 sampai dengan 7, antara 60 sampai 70 udah siap gitu kan. Itu disebut oleh Rasulullah masalahnya baina sittina wa sab'in, antara 60 sampai 70. Pak Ukan udah lewat ini masalahnya. Udah dapat bonus Pak Ukan ini. Jadi Rasul menyebutkan panen. Makanya Imam Ghazali menyatakan ad-dunya mazro'ah. Dunia ini adalah sawah ladang. Siapa yang menanam banyak ya nanti panen banyak. Kan gitu. Tapi kalau nggak mau nanam ya bangkrut. Nggak mau nanam nggak panen. Panen itu yang nanam, banyak nanam panen insya Allah. Jadi dunia mazra'atul akhirah wa aktsiriz zada fa innas safaro tawilun, karena perjalanan itu panjang. Imam Abdul Wahab Asy'arani ya di dalam kitab Al-Mizanul Kubro, di sana beliau menyatakan bahwa perjalanan Shiratal Mustaqim saja, Shiratal Mustaqim itu adalah 1000 tahun mendaki, 1000 tahun menurun, 1000 tahun mendatar. Kita nggak ngebayangin 1000 tahun. 60 tahun aja udah capek hidup. Kapan nih dipanggilnya kan gitu. Udah samurat, pengek, segala macam penyakit datang. Ya, pokoknya segala macam. Kapan ini Israel datang kan kayak gitu. 60 tahun. Maka di sana bukan 60 tahun. Perjalanan Shiratal Mustaqim itu 3000 tahun. Gimana nggak disebut perjalanan panjang? Shiratal Mustaqimnya doang gitu. Itu Shiratal Mustaqimnya doang. Belum antrian mizan mau ditimbang. Antrian hisab. Gitu kan? Mahsyar. Kan antri panjang itu. Dari zaman Nabi Adam sampai Adam Jordan. Itu panjang sekali. Antriannya panjang. Jadi itulah perjalanan kehidupan akhirat. Panjang sekali. Nah, maka di sana dalam satu hari itu ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Sehari di sana adalah 1000 tahun hidup kita di dunia. Terus gimana coba? Kita nggak bisa ngebayangin berapa lamanya kita menempuh perjalanan akhirat. Makanya aktsirizat. Banyakin sanggunya. Dibanyakin sanggunya, bekalnya banyakin karena perjalanan itu panjang. Nah. Kemudian pesan yang ketiga, wa akhlisil amala fa innan naqida basirun. Ya, ikhlaskan amalmu karena zat yang maha memeriksa, zat yang maha memantau itu selalu melihat siapa? Allah Subhanahu. Yang terbersih di dalam hati kita itu Allah tahu. Kita di amal ikhlas dan gak ikhlas Allah tahu. Nah, makanya disuruh ikhlaskan amalmu, ya, karena Allah selalu melihat. Nah, yang penting buat kita ikhlas itu ya diusahakan kan gitu.
berusaha, berlatih. Karena ikhlas nggak bisa gampang spontan, kita bisa harus melalui proses. Ibarat gelas berisi air yang keruh. Ya. Kalau dibiarin aja, lama-lama kan ngendap, jadi bening, jadi bening, jadi bening, jadi bening. Artinya apa? Amal kita ini kalau kita lakukan secara terus-menerus, ya lama-lama juga insya Allah jadi ikhlas kan. Terus kumpulin yang banyak itu yang bagaimana sih? Kan sholat cuma 5 waktu. Terus yang banyak itu kita di masjid aja gitu, nggak usah kerja gitu. Ya nggak seperti itu juga. Waktunya kerja ya kerja, waktunya sholat ya sholat, waktunya zikir ya zikir. Jangan kemudian ketika suruh memperbanyak, berarti di masjid aja nggak pulang-pulang. Terus yang mau makanin anak siapa? Kan itu. Terus yang mau ngasih nafkah istri anak siapa? Nggak boleh kerja, suruhnya nyari sangu akhirat. Masjid nggak pulang-pulang, anaknya kelaparan. Artinya apa? Artinya semua yang kita lakukan ini bisa menjadi amal akhirat. Ya, bagaimana caranya? Hujatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah, dia mengatakan, kam min amalin yatasawwaru min surati a'malid dunya summa yasiru min amalil akhirah bi husnin niyyah, wa kam min amalin yatasawwaru min surati min a'malil akhirah summa yasiru min amalid dunya bi su'in niyyah. Banyak amal perbuatan yang rupanya adalah amal dunia. Makan, minum, tidur, ya kerja, nyari duit, nyari nafkah. Kan amal dunia nih. Kemudian dia akan berubah menjadi amal akhirat. Bihusnin niyah. Dengan niat yang benar, niat yang bagus. Kalau niatnya yang bagus, maka amal dunia akan berubah jadi amal akhirat. Jadi niatnya ditata. Kadang-kadang kita kan masalah niatnya lupa. Ya, seringnya lupa. Semua kalau niatkan ibadah jadi ibadah. Asalkan jelas-jelas bukan melakukan sesuatu yang dilarang. Ya, ada orang judi niatnya cari duit misalnya lillahi ta'ala lagi. Tapi yang dikerjakan judi ya tetap haram. Judi man. Nggak beres. Zina niatnya membahagiakan orang lain, nggak bisa. Itu kholus surur. Nggak bisa begitu. Kalau yang nyata-nyata haram ya haram. Ini maksudnya adalah amal dunia, kerjaan harian kita lah. Ya, kalau kita niatkan ibadah maka menjadi ibadah. Tapi sebaliknya, wa kam min amalin yatasawwaru min surati a'malil akhirah. Banyak amal yang rupanya amal akhirat. Kelihatannya luar biasa amal akhirat. Tsumma yasiru min amali dunia. Berubah dia jadi amal dunia. Apa sebabnya? Sebabnya bisu inniyah. Sebab niatnya jelek, niatnya buruk. Ya? Sodakoh, pendialem, calon mertua, gitu kan. Diumumin di masjid. Kalau enggak diumumin marah, gitu kan. Sedekahnya pira 5.000. 5.000 enggak dibacain marah. Ya ini subhanallah, kurang ajar amat. Saya sedekah 5.000 enggak diumumin di musola. Subhanallah, keterlaluan amat. Akhirnya jadi apa? Jadi amal dunia. Nah, inilah fungsi niat. Harus kita perbaharui terus niatnya. Nah, pesan yang terakhir, ya, kata Nabi, wa khaffifil asqala fa inna fit tariqi aqbatan kauda la yukhif la yaqta'uha illal mukhiffun. Kurangi beban. Suruh kurangin bebannya. Ya, kurangi bebanmu. Karena di dalam perjalanan itu ada rintangan yang berat. Tidak akan bisa menempuh rintangan itu kecuali orang-orang yang mengurangi bebannya. Apa beban itu?
Apa kira-kira bebannya ini? Dosa. Banyak dosa kan mikulnya berat. Abot. Maka perjalanannya jauh. Banyak rintangan. Ya, Siratal Mustaqim rintangannya kayak apa kan gitu? Subhanallah. Perjalanannya berat. Perjalanannya itu pasti ada rintangan. Yang bisa menempuh rintangan itu adalah orang-orang al-mukhifun, yang meringankan beban. Maka caranya gimana ya? Banyakin istighfar. Kan gitu. Insya Allah kalau ngaji di Al-Hikmah Istiqomah, bebannya ringan. Istighfarnya banyak. Kan gitu, Pak. Di rumah belum tentu jam segini baca istighfar. Coba. Iya kan? Kalau nggak WA-an, chattingan, kan gitu. Paling-paling sinetron. Udah gitu aja. Istighfarnya di mana? Ya di Al-Hikmah kan gitu. Nanti di rumah seringnya lupa sama istighfar. Nah, kan gitu. Makanya yuk datang terus, insya Allah. Jadi orang-orang yang al-mukhifun, yang ringan bebannya, sehingga perjalanan menuju akhirat, menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga almarhumah Ibu Aminah binti Arsyad mudah-mudahan senantiasa diampuni dosanya oleh Allah, diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, serta mudah-mudahan keluarganya semuanya diberikan istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi orang-orang yang soleh, yang solihah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin solihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina karimina wa dhukrina maulana Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka ta'ala sadatina ashabi rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayat wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ma awsula taqabbal thawaba ma qara'na wa ma talawna minal Fatihah wa suratul Ikhlas wal mu'awwidhatain wa ghairi dhalika ma sabbahna wa mahammadna wa ma qulnahu min qawlina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah musallaina ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ja'al dzalika kullu hadiyatan sholatan rahmatan minka nazilatan wa barakatan syamilah ila hadratin nabiyina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abai ummati li baiti wa dzurriyyati wa jami'i ikhwani minan nabiyyin wal mursalin ali kulli nasami kulli tabi'in wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila riya'in matil arba'atin minal mujtahidin min qalatin fid din wa ila syuhada wa sholihin wal ulama il amilin sufiyatil muhaqqiqin wa jami' awliya illahi aina makanu min masyariqil ardi wa maghribiha barriha bahriha biladiha jibaliha wa awdiyatiha khususun Siti Syamtil Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu hadarati abaina ummahatina jadadina jaddadina walina khalatina amamina amatina masyayikhina wa masyayikhina jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ummati sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khususan khasatan ila hadrati almarhumah Ibu Aminah binti Arsyad wa hadrati Bapak Supriyadi bin Sutinta wa ila hadrati Bapak Ujang Amrullah bin Hawa bin Sutinta
Hadrati Bapak Mujiono bin Muklas, hadrati Bapak Arsyad bin Fulan wa usulihim wa furuhim wa man intasaba ilaihim lamajal dzalika kullu fida'an lahum minan nar wa hijaban lahum minan nar wa sitran lahum minan nar wa amanan lahum minan nar wa fakakan lahum minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu wastur uyubahum wa tub taubatahum wa taqabbal amalahum wa nawwir qabrahum waj'alil jannata ma'wahum wa madkhalahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min nurin. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bi ali sayyidina Muhammad warhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma ya man huwa fi 'uluwihi ka'in, ya man huwa fi 'ilmihi muhit, ya man huwa fi 'ilmihi latif, ya man huwa fi lutfi syarif, ya man huwa fi 'ilmihi hamid, ya man huwa fi dhatihi qadim, ya man huwa fi majdihi munir, ya man huwa fi 'ata'ihi qadir. Allahumma akrimna min qadri nurihi wa akhrijna min kulli makil wa warzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Wa billahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.